Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, disebut dipertimbangkan sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dikabarkan tengah mempertimbangkan Ridwan Kamil untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, mengungkapkan Megawati akan mempertimbangkan semua tokoh secara saksama untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Menurut Basarah, Ridwan Kamil yang dianggap sebagai kepala daerah yang sukses, tentu turut dipertimbangkan. Saya kira Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, ungkapnya di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Meski begitu, Basarah menyampaikan, semua kandidat cawapres yang muncul ke publik maupun tidak, saat ini masih memiliki peluang. Karena sekali lagi situasinya masih sangat cair dan dinamis, jelas dia. Sementara itu, Ridwan Kamil mengakui sempat berkomunikasi dengan Megawati Soekarnoputri. Namun, Ridwan Kamil mengungkapkan, komunikasinya dengan Megawati tak melulu terkait pemilu 2024. Jadi komunikasi iya tapi tidak melulu tentang perpolitikan, katanya di Kemendagri, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Ridwan Kamil pun menjelaskan, komunikasinya dengan Megawati terjadi saat pembangunan Monumen Nasional Bung Karno. Dengan Bu Mega itu salah satunya kan kita lagi membangun Monumen Bung Karno, di mana saya ikut mensupervisi melaporkan bahwa sudah 70% monumennya, jelasnya. Mengenai kemungkinan dirinya maju dalam Pilpres dalam hal ini berpotensi menjadi cawapres, Ridwan Kamil mengakui namanya memang masuk dalam beberapa survei. Kalau taraf pemilu nasional ini masih berdinamika, nama saya memang ada di survei, ujarnya, Selasa. Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasanya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan Pak. Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus yang dari organisasi difabel tunarungu ini, dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya komentar soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan nasional. Tentu, seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Nah, ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon presidennya yang akan, calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini apakah sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Iya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa dan negara dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu, PD Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan, terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PD Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerjasama dengan PD Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya, tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya? Ya, antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan
keputusan penetapan cawapres kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Nah, tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Begitu. Saya mau izin. Ya, silakan. Jangan ditahan, jangan ditahan. Oke, sudah. Sudah, mobil mau mundur ya. Ayo, mundur dulu Bang ya. Mohon maaf. Ayo mundur dulu, Angkat Pak, tangannya Pak, angkat Pak. Dikit aja Pak. Tiga Pak, pertama kali pertemuan antara Agak tundukkan boleh Bang? yang apa ya Tanu tuh orang media, pinter bicaranya. Ya, hari ini kami empat dorong. Jangan. rapat pertama kali secara resmi yang dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya, tadi diketok ya. Di mana ketuanya ketua TPN. Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan. Beliau muda, gesit, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya sangat luas. Dan juga ketua umum Kadin. Pak, majuan sedikit Pak, izin Pak. Pak Hari, boleh majuan sedikit Pak.
Ya, jadi Sebentar Pak. paling penting berikut pengarahan-pengarahan tadi dari Bu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Bu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andika juga termasuk ke dalam tim. Oke, ambil. Angkat Pak, tangannya Pak, angkat Pak. Kamarana TV Pak. Kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap ya istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial. Ya, keputusan yang diambil oleh bersama yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi atau setingkat di atasnya seperti ya Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan karena P3 adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas atau Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan Pak.
Ya sampai sekarang sih nggak ada ya, sampai sekarang nggak ada. Kalau itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, kan masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah ini dibicarakan juga kapan nggak ya? Soal gimana Pak Usul? Ya itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain ya. Tapi kalau mau bergabung ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi umpamanya. Ya mudah-mudahan kita begitu ya. Udah ya. Ya udah. Terima kasih. Pak ngomongin soal Ridwan Kamil, gimana Pak Ridwan Kamil? Ridwan Kamil katanya mau masuk Perindo, Pak. Pasto. Mau ya? Bentar ya. Siap, audionya aman? Audio aman ya? Audio aman ya? Aman, Bang. Mohon maaf. Jalan dulu ya. Itu Mundur. Oh kan? Ayo mundur. Karena biar itu kameranya. Maju. Mundur. Awas kabel. Duduk. Ya, ngomong. Duduk. Bagian itu. Terima kasih rekan-rekan pada kesempatan ini kami. Yo. Ya, jadi hasilnya apa aja nih tadi Mas Sasto? Ya, mohon maaf. Kelihatan nggak? Yang mana? Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Jadi tadi dilakukan rapat konsolidasi pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus kerjasama di dalam pemenangan pemilu legislatif dari PD Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3. Dan di dalam rapat tersebut didahului dengan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo. Hampir selama 40 menit baru dilanjutkan rapat pleno. Nah, di dalam rapat pleno tersebut diputuskan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Yang pertama, tim pemenangan nasional itu sudah dibentuk. Strukturnya terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, kemudian ada ketua tim pemenangan nasional didampingi dengan para wakil ketua. Para wakil ketua ini ada yang berasal dari kalangan profesional, dari partai politik, dari purnawirawan, TNI, Polri, kemudian juga dari relawan. Kemudian juga sekretaris didampingi oleh para wakil sekretaris, juga ada dari partai politik, dari profesional dan relawan dengan direktur-direktur yang menggambarkan bagaimana strategi pemenangan Pak Ganjar itu akan dilakukan. Juga bagaimana koordinasi dengan Badan Pemenangan Pemilu dari partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo.
Di luar itu juga diputuskan bahwa kantor pusat tim pemenangan nasional itu berada di gedung High-End yang digunakan juga pada saat pemenangan pasangan Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Terkait nama cawapres Mas Hasto. Itu ada apa sih Pak? Ya nanti, tadi kan pertemuan ada yang sifatnya tertutup. Ya tentu saja dalam pertemuan tertutup tersebut, para ketua umum juga membahas hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan momentum pengumuman bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Itu kapan akan dilakukan, dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan, mengingat Pak Ganjar ini kan baru menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur tanggal 5 September besok, dan kemudian dengan penuh optimisme mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsentrasi penuh, sehingga hal terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo tentu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa. Dan kemudian yang kedua dibahas hal-hal yang sifatnya sangat strategis, mencakup grand strategi pemenangan Pak Ganjar Pranowo di tengah optimisme elektoral Pak Ganjar Pranowo yang rebound dan kemudian terus membangun energi positif dengan dukungan dari relawan yang semakin banyak. Yang ketiga juga dibahas konstelasi dinamika politik nasional saat ini. Oke, apa tokoh NU Pak? Soal cawapresan juga turut menjadi pembahasan Mas. Kalau di Ya tadi pertemuan para ketua umum partai. Representasi NU itu akan mengulang lagi nggak sih? Itu di dalam pertemuan ketua umum partai politik yang saya juga tidak hadir. Tetapi arahnya nanti setelah Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan sebagai calon presiden, sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat di dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Kriteria ada nama siapa aja nih? Kriteria semuanya sudah sebelumnya sudah dibahas bersama-sama di dalam pertemuan yang sangat intens. Mas Hasto. Nama-namanya Mas. Ya, nama-nama akan disampaikan pada momentum yang tepat. Membicarakan kemungkinan Demokrat akan gabung nggak Mas Hasto? Demokrat gabung bagaimana? Saat ini apa artinya pembicaraan akan menggandeng partai-partai yang sebelum saat ini Demokrat itu Mas? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Sabta tadi, Ketua Umum Partai Hanura, ya beliau menegaskan ya sekiranya ada yang bergabung karena melihat bagaimana kepemimpinan, karakter, kinerja, rekam jejak dari Pak Ganjar Pranowo ini yang memang mendapatkan dukungan luas dari publik. Pak Ganjar sudah rebound dan terus naik, sementara yang lain turun. Dan ada yang masih di dalam membangun kerjasama itu masih ngalor, istilahnya presiden, masih ada yang ngidul. Nah sehingga konsolidasi terus-menerus dilakukan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo, dan kerjasama di dalam pemilu legislatif itu juga tidak kalah penting. Intinya nggak mau Kemungkinan Demokrat gabung gimana? Pendukung Pak Ganjar. Gimana upaya PDIP mempertahankan barisan pendukung Pak Ganjar agar nggak pecah? Loh, kita nggak ada yang pecah, kita solid. Meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik divide et impera, tetapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak. Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut, dan desain bagi masa depan. Dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit. Mas Hasto, tadi kan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Jokowi. Apakah ada pandangan atau arahan Tadi yang Mbak disampaikan? Puan Maharani juga melaporkan pertemuan selama hampir 2 jam dengan Bapak Presiden Jokowi. Yang disampaikan di dalam pertemuan tadi itu inherent dengan apa yang telah dibahas oleh para ketua umum. Semua menyatakan solid bergerak dan kemudian semakin memadukan dalam strategi komunikasi, dalam juru kampanye, kemudian juru bicara dari setiap partai politik untuk bersama-sama menyatu dengan relawan dan rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada instruksi dari Bu Mega nggak soal kerja sama ini semakin solid? Gimana? Ada instruksi dari Bu Mega agar semakin solid? Ya tadi
Jadi seluruh ketua umum itu menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis pemenangan pemilu. Yang tadi diawali dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Bapak Haritanu, dan kemudian Bapak Usman Sabta. Jadi semua menyampaikan kebijakan strategis pemenangan pemilu yang nanti dijabarkan secara operasional oleh tim pemenangan nasional. Mas Hasto katanya mau ada pertemuan antara Mbak Puan dengan Nasdem dengan Pak Surya Paloh. Ya, satu-satu, ini momentumnya kan konsolidasi dulu. Ya, pertemuan-pertemuan nanti akan dilakukan tentu saja dengan melihat konstelasi nasional politik. Termasuk pertemuan dengan Partai Demokrat, Mas Hasto? Nanti agendanya satu-satu. Jadi agenda hari ini adalah pemantapan di dalam menyusun tim pemenangan nasional dan agenda-agenda strategis berdasarkan kebijakan yang disampaikan para ketua umum untuk dijabarkan. Pada hari Rabu tanggal 13 September yang akan datang, tim kampanye, tim pemenangan nasional secara lengkap itu nanti akan diumumkan. Terkait dari 5 nama strategi PDI Perjuangan untuk menutup suara-suara yang elektabilitas PDI Perjuangan masih rendah. Misalnya di Jawa Timur kan Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, tapi sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Gimana nih strategi dari PDIP untuk menutup suara yang berkurang itu? Tadi sudah dibahas strategi pemenangan berdasarkan geografis, berdasarkan aspek demografi, bahkan sampai isu-isu setiap target segmen pemilih. Jadi sudah cukup detail termasuk apa yang akan dilakukan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan misalnya, di Sumatera, itu sudah dibahas secara lengkap berdasarkan hasil survei terakhir dan juga kajian tim strategis. Terkait Mas Mega yang mencoba sebagai cawapres, Pak, Ibu Mega dengan Pak SBY tengah berlangsung ini seperti apa ya? Ya, kita semuanya kan bertahap ya mengadakan pemenangan pemilu. Jadi setelah tim kampanye, tim pemenangan nasional, setelah tim pemenangan nasional itu nantinya komposisinya lengkap, ditargetkan pada Rabu depan, maka agenda-agenda penggalangan termasuk partai politik itu selanjutnya nanti akan dilakukan menunggu arahan dari seluruh Dewan Pengarah yang terdiri dari para ketua umum partai politik. Kemungkinan Demokrat merapat penjajakannya ya nanti, jadi kan tim pemenangannya di tim pemenangan nasional dibentuk. Tim pemenangan nasional ini kemudian mendapat arahan dari Dewan Pengarah para ketua umum partai. Disitulah komunikasi secara intens dengan partai politik lain, dengan kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu akan dilakukan. Mengingat Dewan Penasehat itu juga nanti berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad Rashid tadi, Mas Hasto. Ya, penunjukan dari Pak Arsyad Rashid tadi kan dilakukan ya dengan melihat bagaimana karakter dari Pak Ganjar Pranowo, target-target pemenangan, kemudian kita lihat track record-nya, sehingga semua sepakat suara bulat tadi untuk Pak Arsyad Rashid sebagaimana disampaikan Pak Haritanu sebagai ketua tim pemenangan nasional. Sebelumnya kan tapi juga santer nama Pak Andika Perkasa, Mas Hasto. Dari P3 tadi menjelaskan nggak sih Mas soal wacana itu? Ya, tadi dari P3 juga sudah menyatakan berbagai aspek-aspek strategi pemenangan pemilu untuk Pak Ganjar Pranowo, termasuk tahapan kapan kira-kira calon wakil presiden ini akan dikerucutkan, nama-namanya siapa saja, itu tadi sudah disampaikan, hanya sifatnya tertutup. Ya, semua ketua umum partai di dalam pertemuan tertutup tadi sudah menyampaikan hal itu. Mas, ini Mas Anies kemarin juga mulai melanjutkan narasi, narasinya itu bukan perubahan lagi, tapi melanjutkan karena dia sudah berduet dengan Caimin. Nah, ini seperti apa tanggapan PDIP? Apakah strategi menghadapi Mas Anies ini seperti apa? Strategi kami adalah memenangkan Pak Ganjar Pranowo dengan komunikasi yang baik, dengan turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Ya, masing-masing capres punya strategi yang berbeda-beda, tetapi Pak Ganjar Pranowo itu konsisten turun ke bawah karena kepemimpinannya jelas, prestasinya di Jawa Tengah sangat baik, maka didorong untuk ditingkatkan penugasannya dan besok rakyat berbondong-bondong untuk memberikan doa kepada Pak Ganjar Pranowo di dalam
penugasan yang lebih tinggi dengan penuh antusias. Jadi kalau yang lain kan masih berubah-ubah. Ya cukup ya. Terima kasih Mas Hasan. Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, disebut dipertimbangkan sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dikabarkan tengah mempertimbangkan Ridwan Kamil untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, mengungkapkan Megawati akan mempertimbangkan semua tokoh secara saksama untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Menurut Basarah, Ridwan Kamil yang dianggap sebagai kepala daerah yang sukses, tentu turut dipertimbangkan. Saya kira Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, ungkapnya di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Meski begitu, Basarah menyampaikan, semua kandidat cawapres yang muncul ke publik maupun tidak, saat ini masih memiliki peluang. Karena sekali lagi situasinya masih sangat cair dan dinamis, jelas dia. Sementara itu, Ridwan Kamil mengakui sempat berkomunikasi dengan Megawati Soekarnoputri. Namun, Ridwan Kamil mengungkapkan, komunikasinya dengan Megawati tak melulu terkait pemilu 2024. Jadi komunikasi iya tapi tidak melulu tentang perpolitikan, katanya di Kemendagri, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Ridwan Kamil pun menjelaskan, komunikasinya dengan Megawati terjadi saat pembangunan Monumen Nasional Bung Karno. Dengan Bu Mega itu salah satunya kan kita lagi membangun Monumen Bung Karno, di mana saya ikut mensupervisi melaporkan bahwa sudah 70% monumennya, jelasnya. Mengenai kemungkinan dirinya maju dalam Pilpres dalam hal ini berpotensi menjadi cawapres, Ridwan Kamil mengakui namanya memang masuk dalam beberapa survei. Kalau taraf pemilu nasional ini masih berdinamika, nama saya memang ada di survei, ujarnya, Selasa. Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasanya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus dari organisasi difabel tunarungu ini. Dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya berharap soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan ya, nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Nah, ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini apakah sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa, negara, dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu, PDI Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain
sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PDI Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerja sama dengan PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya. Tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya Ya, nanti? antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Begitu. Saya mau izin. Ya, silakan. Jangan ditahan, jangan ditahan. Buat tengah lagi, Bu. Oke, sudah. Sudah, mobil mau mundur ya. Ayo, mundur dulu Bang ya. Mohon maaf. Ayo mundur dulu, Angkat Pak, tangannya Pak, angkat Pak. Dikit aja Pak. Tiga Pak. Pertama kali pertemuan antara Bang, agak tundukkan boleh Bang? Yang apa yang Tanu tuh orang media, pinter bicaranya. Silakan Hari. Iya Pak, boleh Pak. Ya, hari ini kami empat Dorong. Jangan. rapat pertama kali secara resmi yang dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya, tadi diketok ya. Di mana ketuanya ketua TPN.
tim pemenangan nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan. Beliau muda, gesit, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya sangat luas. Dan Ketua Umum Kadin. Dan juga Ketua Umum Kadin. Pak, majuan sedikit Pak, izin Pak. Pak Hari, boleh majuan sedikit Pak. Paling penting berikut pengarahan-pengarahan tadi dari Bu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu. Ya, jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN tim pemenangan nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andi juga termasuk ke dalam tim. Bang, anten Bang. Yos, dua tengah lagi Bang. Oke, ambil. Sama Iris lagi. Angkat Pak, tangannya Pak, angkat Pak. Pamarana TV Pak. Kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap ya istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial. Ya, keputusan yang diambil oleh bersama yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi atau setingkat di atasnya seperti
ya Mukernas, musyawarah kerja nasional, dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolegial oleh semua pengambil keputusan, karena P3 ini adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas ataupun Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan nih Pak. Iya, sampai sekarang sih nggak ada ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, kan masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah ini dibicarakan juga nggak ya? Gimana Pak Oso? Ya itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain ya. Tapi kalau mau bergabung ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi umpamanya. Ya mudah-mudahan kita begitu ya. Udah ya. Ya udah. Terima kasih. Pak ngomongin soal Ridwan Kamil, gimana Pak Ridwan Kamil? Ridwan Kamil katanya mau masuk Perindo Pak. Pasto. Mau ya? Bentar. Jam audionya aman? Audio aman ya? Audio aman ya? Aman lah. Mohon maaf, jalan dulu ya. Itu sambil layarnya barang hidup. Mundur. Oh kan? Ayo mundur. Karena biar itu kameranya. Maju. Mundur. Awas kabel. Duduk. Ya, ngomong. Duduk. Bagian itu. Terima kasih rekan-rekan pada kesempatan ini kami. Yo. Ya, jadi hasilnya apa aja nih tadi Mas Sasto? Ya, mohon. Kelihatan nggak? Yang mana? Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Jadi tadi dilakukan rapat konsolidasi pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus kerjasama di dalam pemenangan pemilu legislatif dari PD Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3. Dan di dalam rapat tersebut didahului dengan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo. Hampir selama 40 menit baru dilanjutkan rapat pleno. Nah, di dalam rapat pleno tersebut diputuskan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Yang pertama, tim pemenangan nasional itu sudah dibentuk. Strukturnya terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, kemudian ada ketua tim pemenangan nasional didampingi dengan para wakil ketua. Para wakil ketua ini ada yang berasal dari kalangan profesional, dari partai politik, dari purnawirawan, TNI, Polri, kemudian juga dari relawan.
kemudian juga sekretaris didampingi oleh para wakil sekretaris, juga ada dari partai politik, dari profesional dan relawan dengan direktur-direktur yang menggambarkan bagaimana strategi pemenangan Pak Ganjar itu akan dilakukan. Juga bagaimana koordinasi dengan Badan Pemenangan Pemilu dari partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Di luar itu juga diputuskan bahwa kantor pusat tim pemenangan nasional itu berada di gedung High End yang digunakan juga pada saat pemenangan pasangan Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan terkait nama cawapres Mas Hasto. Itu ada apa sih Pak? Ya nanti tadi kan pertemuan ada yang sifatnya tertutup. Ya tentu saja dalam pertemuan tertutup tersebut para ketua umum juga membahas hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan momentum pengumuman bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo itu kapan akan dilakukan, dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan mengingat Pak Ganjar ini kan baru menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur tanggal 5 September besok, dan kemudian dengan penuh optimisme mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsentrasi penuh, sehingga hal terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo tentu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa. Dan kemudian yang kedua dibahas hal-hal yang sifatnya sangat strategis, mencakup grand strategi pemenangan Pak Ganjar Pranowo di tengah optimisme elektoral Pak Ganjar Pranowo yang rebound dan kemudian terus membangun energi positif dengan dukungan dari relawan yang semakin banyak. Yang ketiga juga dibahas konstelasi dinamika politik nasional saat ini. Oke, apa tokoh NU Pak? Soal cawapresan juga turut menjadi pembahasan Mas. Kalau di Ya tadi pertemuan para ketua umum partai. Representasi NU itu akan mengulang lagi nggak sih? Itu di dalam pertemuan ketua umum partai politik yang saya juga tidak hadir. Tetapi arahnya nanti setelah Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan sebagai calon presiden, sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat di dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Kriteria ada nama siapa aja nih? Kriteria semuanya sudah sebelumnya sudah dibahas bersama-sama di dalam pertemuan yang sangat intens. Mas Hasto, Nama-namanya Mas. Ya, nama-nama akan disampaikan pada momentum yang tepat. membicarakan kemungkinan Demokrat akan gabung nggak Mas Hasto? Demokrat gabung bagaimana? Saat ini apa artinya pembicaraan akan menggandeng partai-partai yang masih jomblo saat ini Demokrat itu Mas? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Sabta tadi, Ketua Umum Partai Hanura, ya beliau menegaskan ya sekiranya ada yang bergabung karena melihat bagaimana kepemimpinan, karakter, kinerja, rekam jejak dari Pak Ganjar Pranowo ini yang memang mendapatkan dukungan luas dari publik. Pak Ganjar sudah rebound dan terus naik, sementara yang lain turun. Dan ada yang masih di dalam membangun kerjasama itu masih ngalor, istilahnya presiden, masih ada yang ngidul. Nah, sehingga konsolidasi terus-menerus dilakukan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo, dan kerjasama di dalam pemilu legislatif itu juga tidak kalah penting. Intinya nggak mau kemungkinan ya Mas. Kemungkinan Demokrat gabung gimana Mas? Pendukung Pak Ganjar, gimana upaya PDIP mempertahankan barisan pendukung Pak Ganjar agar nggak pecah? Loh, kita nggak ada yang pecah, kita solid. Meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik divide et impera, tetapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak. Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut, dan desain bagi masa depan. Dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit. Mas Hasto, tadi kan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Jokowi. Apakah ada pandangan atau arahan Tadi yang Mbak disampaikan? Puan Maharani juga melaporkan pertemuan selama hampir 2 jam dengan Bapak Presiden Jokowi. Yang disampaikan di dalam pertemuan tadi itu inherent dengan apa yang telah dibahas oleh para ketua umum. Semua menyatakan solid
bergerak dan kemudian semakin memadukan dalam strategi komunikasi, dalam juru kampanye, kemudian juru bicara dari setiap partai politik untuk bersama-sama menyatu dengan relawan dan rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada instruksi dari Bu Mega nggak soal kerjasama ini semakin solid? Gimana? Ada instruksi dari Bu Mega agar semakin solid? Ya tadi, jadi seluruh ketua umum itu menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis pemenangan pemilu. Yang tadi diawali dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Bapak Haritanu, dan kemudian Bapak Usman Sabta. Jadi semua menyampaikan kebijakan strategis pemenangan pemilu yang nanti dijabarkan secara operasional oleh tim pemenangan nasional. Mas Hasto katanya mau ada pertemuan antara Mbak Puan dengan Nasdem dengan Pak Surya Ya, Paloh. satu-satu ini momentumnya kan konsolidasi dulu. Ya, pertemuan-pertemuan nanti akan dilakukan tentu saja dengan melihat konstelasi nasional politik. Termasuk pertemuan dengan Partai Demokrat, Mas Hasto? Nanti agendanya satu-satu. Jadi agenda hari ini adalah pemantapan di dalam menyusun tim pemenangan nasional dan agenda-agenda strategis berdasarkan kebijakan yang disampaikan para ketua umum untuk dijabarkan. Pada hari Rabu tanggal 13 September yang akan datang, tim kampanye, tim pemenangan nasional secara lengkap itu nanti akan diumumkan. Untuk terkait dari 5 nama seperti apa strategi PDI Perjuangan untuk menutup suara-suara di yang elektabilitas PDI Perjuangan masih rendah. Misalnya di Jawa Timur kan Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, tapi sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Gimana nih strategi dari PDIP untuk menutup suara yang berkurang itu? Tadi sudah dibahas strategi pemenangan berdasarkan geografis, berdasarkan aspek demografi, bahkan sampai isu-isu setiap target segmen pemilih. Jadi sudah cukup detail termasuk apa yang akan dilakukan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan misalnya, di Sumatera, itu sudah dibahas secara lengkap berdasarkan hasil survei terakhir dan juga kajian tim strategis. Terkait sama Mas Gibran yang mencoba sebagai cawapres, pertemuan Ibu Mega dengan Pak SBY tengah berlangsung ini seperti apa ya? Ya, kita semuanya kan bertahap ya mengadakan pemenangan pemilu. Jadi setelah tim kampanye, tim pemenangan nasional, setelah tim pemenangan nasional itu nantinya komposisinya lengkap, ditargetkan pada Rabu depan, maka agenda-agenda penggalangan termasuk partai politik itu selanjutnya nanti akan dilakukan menunggu arahan dari seluruh Dewan Pengarah yang terdiri dari para ketua umum partai politik. Kemungkinan Demokrat merapat penjajakannya Ya nanti, seperti apa jadi kan tim pemenangannya di tim pemenangan nasional dibentuk. Tim pemenangan nasional ini kemudian mendapat arahan dari Dewan Pengarah para ketua umum partai. Disitulah komunikasi secara intens dengan partai politik lain, dengan kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu akan dilakukan. Mengingat Dewan Penasehat itu juga nanti berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad Rashid tadi, Mas Hasto. Ya, penunjukan dari Pak Arsyad Rashid tadi kan dilakukan ya dengan melihat bagaimana karakter dari Pak Ganjar Pranowo, target-target pemenangan, kemudian kita lihat track record-nya, sehingga semua sepakat suara bulat tadi untuk Pak Arsyad Rashid sebagaimana disampaikan Pak Haritanu sebagai ketua tim pemenangan nasional. Sebelumnya kan tapi juga santer nama Pak Andika Perkasa, Mas Hasto. Dari P3 tadi menjelaskan mas soal wacana itu. Ya, tadi dari P3 juga sudah menyatakan berbagai aspek-aspek strategi pemenangan pemilu untuk Pak Ganjar Pranowo, termasuk tahapan kapan kira-kira calon wakil presiden ini akan dikerucutkan, nama-namanya siapa saja, itu tadi sudah disampaikan, hanya sifatnya tertutup. Ya, semua ketua umum partai di dalam pertemuan tertutup tadi sudah menyampaikan hal itu. Mas, ini Mas Anies kemarin juga mulai melanjutkan narasi, narasinya itu bukan perubahan lagi, tapi melanjutkan karena dia sudah berduet dengan Caimin. Nah, ini seperti apa tanggapan PDIP? Apakah strategi menghadapi Mas Anies ini seperti apa? Strategi kami adalah memenangkan Pak Ganjar Pranowo dengan komunikasi yang baik, dengan turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Ya, masing-masing capres punya strategi
yang berbeda-beda, tetapi Pak Ganjar Pranowo itu konsisten turun ke bawah karena kepemimpinannya jelas, prestasinya di Jawa Tengah sangat baik, maka didorong untuk ditingkatkan penugasannya dan besok rakyat berbondong-bondong untuk memberikan doa kepada Pak Ganjar Pranowo di dalam penugasan yang lebih tinggi dengan penuh antusias. Jadi kalau yang lain kan masih berubah-ubah. Ya cukup ya. Terima kasih Mas Hasan. Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, disebut dipertimbangkan sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dikabarkan tengah mempertimbangkan Ridwan Kamil untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, mengungkapkan Megawati akan mempertimbangkan semua tokoh secara saksama untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Menurut Basarah, Ridwan Kamil yang dianggap sebagai kepala daerah yang sukses, tentu turut dipertimbangkan. Saya kira Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, ungkapnya di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Meski begitu, Basarah menyampaikan, semua kandidat cawapres yang muncul ke publik maupun tidak, saat ini masih memiliki peluang. Karena sekali lagi situasinya masih sangat cair dan dinamis, jelas dia. Sementara itu, Ridwan Kamil mengakui sempat berkomunikasi dengan Megawati Soekarnoputri. Namun, Ridwan Kamil mengungkapkan, komunikasinya dengan Megawati tak melulu terkait pemilu 2024. Jadi komunikasi iya tapi tidak melulu tentang perpolitikan, katanya di Kemendagri, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Ridwan Kamil pun menjelaskan, komunikasinya dengan Megawati terjadi saat pembangunan Monumen Nasional Bung Karno. Dengan Bu Mega itu salah satunya kan kita lagi membangun Monumen Bung Karno, di mana saya ikut mensupervisi melaporkan bahwa sudah 70% monumennya, jelasnya. Mengenai kemungkinan dirinya maju dalam Pilpres dalam hal ini berpotensi menjadi cawapres, Ridwan Kamil mengakui namanya memang masuk dalam beberapa survei. Kalau taraf pemilu nasional ini masih berdinamika, nama saya memang ada di survei, ujarnya, Selasa. Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasanya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus dari organisasi difabel tunarungu ini. Dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya berharap soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan ya, nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Nah, ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini apakah sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format
mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa dan negara dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu, PD Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan, terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PD Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerjasama dengan PD Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya, tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya Ya, nanti? antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas, untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Begitu. Saya mau izin. Mas. Ya, silakan. Jangan ditahan, jangan ditahan. Angkat tangannya, Bu. Angkat, Bu. Bu, tengah lagi, Bu. Tengah lagi, Bu. Oke, sudah. Sudah, mobil mau mundur ya. Ayo, mundur dulu Bang ya. Mohon maaf. Ayo mundur dulu, Angkat Pak, tangannya Pak, angkat Pak. Dikit aja Pak. Bertiga Pak. Pertama kali pertemuan antara Bang, agak tundukkan boleh Bang? apa yang Pak Tanu tuh orang media, pinter bicaranya. Silakan Mari. Iya Pak, boleh Pak. Ya, hari ini kami empat Dorong. Jangan. rapat pertama kali secara resmi yang dipimpin oleh Ibu Megawati
dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya, tadi diketok ya, di mana ketuanya ketua TPN Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan, beliau muda, gesit, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya sangat luas. Dan Ketua Umum Kadin. Dan juga Ketua Umum Kadin. Pak, majuan sedikit Pak, izin Pak. Pak Hari, boleh majuan sedikit Pak. Paling penting, berikut pengarahan-pengarahan tadi dari Bu Mega, tata cara kita rapat, ya kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang, ya mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu. Ya, jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andi juga termasuk ke dalam tim. Bang, anten bang. Yos, dua tengah lagi bang. Oke, ambil. Sama Iris TV Pak. Kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap ya istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial. Ya, keputusan yang diambil oleh bersama yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas dan juga
seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi atau setingkat di atasnya seperti ya Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional, dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan, karena P3-nya adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas ataupun Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan nih Pak. Iya, sampai sekarang sih nggak ada ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, kan masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah ini dibicarakan juga nggak ya? Gimana Pak Oso? Ya itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain ya. Tapi kalau mau bergabung ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan pikir juga kan. Ntar besok pindah lagi umpamanya. Ya mudah-mudahan kita begitu ya. Udah ya. Ya udah. Terima kasih. Pak ngomongin soal Ridwan Kamil, gimana Pak Ridwan Kamil? Ridwan Kamil katanya mau masuk Perindo Pak. Pasto. Mau ya? Bentar ya. Jam audionya aman? Audio aman ya? Audio aman ya? Aman lah. Mohon maaf, jalan dulu ya. Itu sambil Barindo. Mundur. Oh kan? Ayo mundur. Karena biar itu kameranya. Maju. Mundur. Awas kabel. Duduk. Ya, Duduk bagian itu. Terima kasih rekan-rekan pada kesempatan ini kami. Yo. Ya, jadi hasilnya apa aja nih tadi Mas Sasto? Ya, mohon. Kelihatan nggak? Yang mana? Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Jadi tadi dilakukan rapat konsolidasi pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus kerjasama di dalam pemenangan pemilu legislatif dari PD Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3. Dan di dalam rapat tersebut didahului dengan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo. Hampir selama 40 menit baru dilanjutkan rapat pleno. Nah, di dalam rapat pleno tersebut diputuskan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Yang pertama, tim pemenangan nasional itu sudah dibentuk
strukturnya terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, kemudian ada Ketua Tim Pemenangan Nasional didampingi dengan para wakil ketua. Para wakil ketua ini ada yang berasal dari kalangan profesional, dari partai politik, dari purnawirawan, TNI, Polri, kemudian juga dari relawan. Kemudian juga sekretaris didampingi oleh para wakil sekretaris, juga ada dari partai politik, dari profesional dan relawan dengan direktur-direktur yang menggambarkan bagaimana strategi pemenangan Pak Ganjar itu akan dilakukan. Juga bagaimana koordinasi dengan Badan Pemenangan Pemilu dari partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Di luar itu juga diputuskan bahwa kantor pusat tim pemenangan nasional itu berada di gedung High-End yang digunakan juga pada saat pemenangan pasangan Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan terkait nama cawapres Pak Jokowi itu ada apa sih Pak? ya. Nanti tadi kan pertemuan ada yang sifatnya tertutup ya, tentu saja dalam pertemuan tertutup tersebut para ketua umum juga membahas hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan momentum pengumuman bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo itu kapan akan dilakukan, dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan mengingat Pak Ganjar ini kan baru menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur tanggal 5 September besok, dan kemudian dengan penuh optimisme mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsentrasi penuh, sehingga hal terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo tentu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa. Dan kemudian yang kedua dibahas hal-hal yang sifatnya sangat strategis, mencakup grand strategi pemenangan Pak Ganjar Pranowo di tengah optimisme elektoral Pak Ganjar Pranowo yang rebound dan kemudian terus membangun energi positif dengan dukungan dari relawan yang semakin banyak. Yang ketiga juga dibahas konstelasi dinamika politik nasional saat ini. Apa tokoh NU Pak? Soal cawapresan juga turut menjadi pembahasan Mas. Kalau di Ya tadi pertemuan para ketua umum partai. Representasi NU itu akan mengulang lagi nggak sih? Itu di dalam pertemuan ketua umum partai politik yang saya juga tidak hadir. Tetapi arahnya nanti setelah Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan sebagai calon presiden, sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat di dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Kriteria ada nama siapa aja nih? Kriteria semuanya sudah sebelumnya sudah dibahas bersama-sama di dalam pertemuan yang sangat intens. Mas Hasto, Nama-namanya Mas. Ya, nama-nama akan disampaikan pada momentum yang tepat. membicarakan kemungkinan Demokrat akan gabung nggak Mas Hasto? Demokrat gabung bagaimana? Saat ini apa artinya pembicaraan akan menggandeng partai-partai yang masih jomblo saat ini seperti Demokrat itu Mas? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Sabta tadi, Ketua Umum Partai Hanura, ya beliau menegaskan ya sekiranya ada yang bergabung karena melihat bagaimana kepemimpinan, karakter, kinerja, rekam jejak dari Pak Ganjar Pranowo ini yang memang mendapatkan dukungan luas dari publik. Pak Ganjar sudah rebound dan terus naik, sementara yang lain turun. Dan ada yang masih di dalam membangun kerjasama itu masih ngalor, istilahnya presiden, masih ada yang ngidul. Nah, sehingga konsolidasi terus-menerus dilakukan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo, dan kerjasama di dalam pemilu legislatif itu juga tidak kalah penting. Intinya nggak mau Kemungkinan Demokrat gabung gimana? Pendukung Pak Ganjar, gimana upaya PDIP mempertahankan barisan pendukung Pak Ganjar agar nggak pecah? Loh, kita nggak ada yang pecah, kita solid. Meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik divide et impera, tetapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak. Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut, dan desain bagi masa depan. Dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit.
Hasto, tadi kan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Jokowi. Apakah ada pandangan atau arahan Tadi yang Mbak disampaikan? Puan Maharani juga melaporkan pertemuan selama hampir 2 jam dengan Bapak Presiden Jokowi. Yang disampaikan di dalam pertemuan tadi itu inherent dengan apa yang telah dibahas oleh para ketua umum. Semua menyatakan solid bergerak dan kemudian semakin memadukan dalam strategi komunikasi, dalam juru kampanye, kemudian juru bicara dari setiap partai politik untuk bersama-sama menyatu dengan relawan dan rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada instruksi dari Bu Mega nggak soal kerjasama ini semakin solid? Gimana? Ada instruksi dari Bu Mega agar semakin solid? Ya tadi, jadi seluruh ketua umum itu menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis pemenangan pemilu. Yang tadi diawali dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Bapak Haritanu, dan kemudian Bapak Usman Sabta. Jadi semua menyampaikan kebijakan strategis pemenangan pemilu yang nanti dijabarkan secara operasional oleh tim pemenangan nasional. Mas Hasto, katanya mau ada pertemuan antara Mbak Puan dengan Nasdem dengan Pak Surya Ya, Paloh. satu-satu ini momentumnya kan konsolidasi dulu. Ya, pertemuan-pertemuan nanti akan dilakukan tentu saja dengan melihat konstelasi nasional politik. Termasuk pertemuan dengan Partai Demokrat, Mas Hasto? Nanti agendanya satu-satu. Jadi agenda hari ini adalah pemantapan di dalam menyusun tim pemenangan nasional dan agenda-agenda strategis berdasarkan kebijakan yang disampaikan para ketua umum untuk dijabarkan. Pada hari Rabu tanggal 13 September yang akan datang, tim kampanye, tim pemenangan nasional secara lengkap itu nanti akan diumumkan. Untuk terkait dari 5 nama seperti apa strategi PDI Perjuangan untuk menutup suara-suara di yang elektabilitas PDI Perjuangan masih rendah. Misalnya di Jawa Timur kan Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, tapi sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Gimana nih strategi dari PDIP untuk menutup suara yang berkurang itu? Tadi sudah dibahas strategi pemenangan berdasarkan geografis, berdasarkan aspek demografi, bahkan sampai isu-isu setiap target segmen pemilih. Jadi sudah cukup detail termasuk apa yang akan dilakukan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan misalnya, di Sumatera, itu sudah dibahas secara lengkap berdasarkan hasil survei terakhir dan juga kajian tim strategis. Terkait Mas Gibran yang mencoba sebagai cawapres, Pak, bukan Ibu Mega dengan Pak SBY tengah berlangsung ini seperti apa ya? Ya, kita semuanya kan bertahap ya mengadakan pemenangan pemilu. Jadi setelah tim kampanye, tim pemenangan nasional, setelah tim pemenangan nasional itu nantinya komposisinya lengkap, ditargetkan pada Rabu depan, maka agenda-agenda penggalangan termasuk partai politik itu selanjutnya nanti akan dilakukan menunggu arahan dari seluruh Dewan Pengarah yang terdiri dari para ketua umum partai politik. Kalau kemungkinan Demokrat merapat itu bagaimana, Mas? Kemungkinan Demokrat merapat penjajakannya Ya nanti, apa jadi kan tim pemenangannya di tim pemenangan nasional dibentuk. Tim pemenangan nasional ini kemudian mendapat arahan dari Dewan Pengarah para ketua umum partai. Disitulah komunikasi secara intens dengan partai politik lain, dengan kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu akan dilakukan. Mengingat Dewan Penasehat itu juga nanti berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad Rashid tadi, Mas Hasto. Ya, penunjukan dari Pak Arsyad Rashid tadi kan dilakukan ya dengan melihat bagaimana karakter dari Pak Ganjar Pranowo, target-target pemenangan, kemudian kita lihat track record-nya, sehingga semua sepakat suara bulat tadi untuk Pak Arsyad Rashid sebagaimana disampaikan Pak Haritanu sebagai ketua tim pemenangan nasional. Sebelumnya kan tapi juga santer nama Pak Andika Perkasa, Mas Hasto. Di AHY dari P3 tadi menjelaskan Mas soal wacana itu. Ya, tadi dari P3 juga sudah menyatakan berbagai aspek-aspek strategi pemenangan pemilu untuk Pak Ganjar Pranowo, termasuk tahapan kapan kira-kira calon wakil presiden ini akan dikerucutkan, nama-namanya siapa saja, itu tadi sudah disampaikan, hanya sifatnya tertutup. Ya, semua ketua umum partai di dalam pertemuan tertutup tadi sudah menyampaikan hal itu.
Mas, ini Mas Anies kemarin juga mulai melanjutkan narasi narasinya itu bukan perubahan lagi tapi melanjutkan karena dia sudah berduet dengan Caimin. Nah, ini seperti apa tanggapan PDIP? Apakah strategi menghadapi Mas Anies ini seperti apa? Strategi kami adalah memenangkan Pak Ganjar Pranowo dengan komunikasi yang baik, dengan turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Ya, masing-masing capres punya strategi yang berbeda-beda, tetapi Pak Ganjar Pranowo itu konsisten turun ke bawah karena kepemimpinannya jelas, prestasinya di Jawa Tengah sangat baik, maka didorong untuk ditingkatkan penugasannya dan besok rakyat berbondong-bondong untuk memberikan doa kepada Pak Ganjar Pranowo di dalam penugasan yang lebih tinggi dengan penuh antusias. Jadi kalau yang lain kan masih berubah-ubah. Ya, cukup ya. Terima kasih Mas Anies. Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, disebut dipertimbangkan sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dikabarkan tengah mempertimbangkan Ridwan Kamil untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, mengungkapkan Megawati akan mempertimbangkan semua tokoh secara saksama untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Menurut Basarah, Ridwan Kamil yang dianggap sebagai kepala daerah yang sukses, tentu turut dipertimbangkan. Saya kira Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, ungkapnya di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Meski begitu, Basarah menyampaikan, semua kandidat cawapres yang muncul ke publik maupun tidak, saat ini masih memiliki peluang. Karena sekali lagi situasinya masih sangat cair dan dinamis, jelas dia. Sementara itu, Ridwan Kamil mengakui sempat berkomunikasi dengan Megawati Soekarnoputri. Namun, Ridwan Kamil mengungkapkan, komunikasinya dengan Megawati tak melulu terkait pemilu 2024. Jadi komunikasi iya tapi tidak melulu tentang perpolitikan, katanya di Kemendagri, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Ridwan Kamil pun menjelaskan, komunikasinya dengan Megawati terjadi saat pembangunan Monumen Nasional Bung Karno. Dengan Bu Mega itu salah satunya kan kita lagi membangun Monumen Bung Karno, di mana saya ikut mensupervisi melaporkan bahwa sudah 70% monumennya, jelasnya. Mengenai kemungkinan dirinya maju dalam Pilpres dalam hal ini berpotensi menjadi cawapres, Ridwan Kamil mengakui namanya memang masuk dalam beberapa survei. Kalau taraf pemilu nasional ini masih berdinamika, nama saya memang ada di survei, ujarnya, Selasa. Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasanya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus dari organisasi difabel tunarungu ini. Dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya komentar soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan ya, nasional. Tentu kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Nah, ini adalah satu orkestrasi yang baik
di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini apakah sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa dan negara dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu, PDI Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan, terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PDI Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerjasama dengan PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya, tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya ya, nanti? Antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Begitu. Saya mau izin. Mas. Ya, silakan. Jangan ditahan, jangan ditahan. Angkat tangannya, Bu. Angkat, Bu. Bu, tengah lagi, Bu. Tengah lagi, Bu. Oke, sudah. Udah, mobil mau mundur ya. Ayo, mundur dulu, Bang. Ayo, mundur dulu, Bang ya. Mohon maaf. Ayo, mundur dulu, mundur. Mohon maaf. Angkat, Pak, tangannya, Pak, angkat, Pak. Dikit aja, Pak.
bertiga Pak. Pertama kali pertemuan antara Bang, agak tundukkan boleh bang? Yang apa yang dikasih Tanu tuh orang media, pinter bicaranya. Silakan Hari. Iya Pak, boleh Pak. Ya, hari ini kami empat Dorong. Jangan. rapat pertama kali secara resmi yang dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya, tadi diketok ya, di mana ketuanya ketua TPN Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan, beliau muda, gesit, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya sangat luas. Dan gitu Umum Kadin. Dan juga ketua umum Kadin. Pak, majuan sedikit Pak, izin Pak. Pak Hari, boleh majuan sedikit Pak. Nggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Ya, jadi paling penting berikut pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak, Andi termasuk ke dalam tim. Bang, gantian Bang. Yos. Dua tengah lagi, Bang. Oke, ambil. Sama Iris lah. Angkat Pak, tangannya Pak, angkat Pak. Kamarana TV Pak. Kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3
prinsip adalah tetap ya istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial. Ya, keputusan yang diambil oleh bersama yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas, dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi, atau setingkat di atasnya, seperti ya Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan, karena P3 adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas ataupun Rapimnas itu, Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan, Pak. Iya, sampai sekarang sih nggak ada ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, kan masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah, ini tadi sempat dibicarakan nggak ya? Gimana Pak Oso? Ya itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya, bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain ya. Tapi kalau mau bergabung ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi umpamanya. Ya mudah-mudahan kita begitu ya. Udah ya. Ya udah. Terima kasih. Pak, ngomongin soal Ridwan Kamil, gimana Pak Ridwan Kamil? Ridwan Kamil katanya mau masuk Perindo, Pak. Hasto. Mau ya? Bentar ya. Jab, audionya aman? Audio aman ya? Audio aman ya? Aman lah. Mohon maaf, jalan dulu ya. Itu sampai layarnya Baru hidup. Mundur. Oh kan? Oke. Ayo mundur. Karena biar itu kameranya. Maju. Mundur. Awas kabel. Duduk. Ya, Duduk bagian itu. Terima kasih rekan-rekan pada kesempatan ini kami. Yo. Ya, jadi hasilnya apa aja nih tadi Mas Hasto? Ya, mohon maaf. Kelihatan nggak? Yang mana? Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Jadi tadi dilakukan rapat konsolidasi pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus kerjasama di dalam pemenangan pemilu legislatif dari PD Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3. Dan di dalam rapat
tersebut didahului dengan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo. Hampir selama 40 menit baru dilanjutkan rapat pleno. Nah, di dalam rapat pleno tersebut diputuskan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Yang pertama, tim pemenangan nasional itu sudah dibentuk. Strukturnya terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, kemudian ada ketua tim pemenangan nasional didampingi dengan para wakil ketua. Para wakil ketua ini ada yang berasal dari kalangan profesional, dari partai politik, dari purnawirawan, TNI, Polri, kemudian juga dari relawan. Kemudian juga sekretaris didampingi oleh para wakil sekretaris, juga ada dari partai politik, dari profesional dan relawan dengan direktur-direktur yang menggambarkan bagaimana strategi pemenangan Pak Ganjar itu akan dilakukan. Juga bagaimana koordinasi dengan Badan Pemenangan Pemilu dari partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Di luar itu juga diputuskan bahwa kantor pusat tim pemenangan nasional itu berada di gedung HIN yang digunakan juga pada saat pemenangan pasangan Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan terkait nama cawapres Jokowi itu ada apa sih Pak? ya. Nanti tadi kan pertemuan ada yang sifatnya tertutup ya, tentu saja dalam pertemuan tertutup tersebut para ketua umum juga membahas hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan momentum pengumuman bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo itu kapan akan dilakukan. Dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan, mengingat Pak Ganjar ini kan baru menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur tanggal 5 September besok. Dan kemudian dengan penuh optimisme mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsentrasi penuh. Sehingga hal terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo tentu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa. Dan kemudian yang kedua dibahas hal-hal yang sifatnya sangat strategis, mencakup grand strategi pemenangan Pak Ganjar Pranowo di tengah optimisme elektoral Pak Ganjar Pranowo yang rebound dan kemudian terus membangun energi positif dengan dukungan dari relawan yang semakin banyak. Yang ketiga juga dibahas konstelasi dinamika politik nasional saat ini. Oke, apa tokoh NU Pak? Soal cawapresan juga turut menjadi pembahasan Mas. Kalau di ya tadi pertemuan para ketua umum partai. Representasi NU itu akan mengulang lagi nggak sih? Itu di dalam pertemuan ketua umum partai politik yang saya juga tidak hadir. Tetapi arahnya nanti setelah Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan sebagai calon presiden sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat di dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Nama cawapres Kriteria ada nama siapa aja nih? Kriteria semuanya sudah sebelumnya sudah dibahas bersama-sama di dalam pertemuan yang sangat intens. Mas Hasto, Nama-namanya Mas. Ya, nama-nama akan disampaikan pada momentum yang tepat. membicarakan kemungkinan Demokrat akan gabung nggak Mas Hasto? Demokrat gabung bagaimana saat ini apa artinya pembicaraan akan menggandeng partai-partai yang masih jomblo saat ini seperti Demokrat itu Mas? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Sabta tadi, Ketua Umum Partai Hanura, ya beliau menegaskan ya sekiranya ada yang bergabung karena melihat bagaimana kepemimpinan, karakter, kinerja, rekam jejak dari Pak Ganjar Pranowo ini yang memang mendapatkan dukungan luas dari publik. Pak Ganjar sudah rebound dan terus naik, sementara yang lain turun. Dan ada yang masih di dalam membangun kerjasama itu masih ngalor, istilahnya presiden, masih ada yang ngidul. Nah, sehingga konsolidasi terus-menerus dilakukan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo, dan kerjasama di dalam pemilu legislatif itu juga tidak kalah penting. Intinya nggak mau Kemungkinan Demokrat gabung gimana? Pendukung Pak Ganjar, gimana upaya PDIP mempertahankan barisan pendukung Pak Ganjar agar nggak pecah? Loh, kita nggak ada yang pecah, kita solid.
meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik divide et impera, tetapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak. Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut, dan desain bagi masa depan. Dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit. Mas Hasto, tadi kan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Jokowi. Apakah ada pandangan atau arahan Tadi yang Mbak disampaikan? Puan Maharani juga melaporkan pertemuan selama hampir 2 jam dengan Bapak Presiden Jokowi. Yang disampaikan di dalam pertemuan tadi itu inherent dengan apa yang telah dibahas oleh para ketua umum. Semua menyatakan solid bergerak dan kemudian semakin memadukan dalam strategi komunikasi, dalam juru kampanye, kemudian juru bicara dari setiap partai politik untuk bersama-sama menyatu dengan relawan dan rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada instruksi dari Bu Mega nggak soal solid sama semakin solid? Gimana? Ada instruksi dari Bu Mega agar semakin solid? Ya tadi, jadi seluruh ketua umum itu menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis pemenangan pemilu. Yang tadi diawali dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Bapak Haritanu, dan kemudian Bapak Usman Sabta. Jadi semua menyampaikan kebijakan strategis pemenangan pemilu yang nanti dijabarkan secara operasional oleh tim pemenangan nasional. Mas Hasto, katanya mau ada pertemuan antara Mbak Puan dengan Nasdem dengan Pak Surya Ya, Paloh. satu-satu, ini momentumnya kan konsolidasi dulu. Ya, pertemuan-pertemuan nanti akan dilakukan tentu saja dengan melihat konstelasi nasional politik. Termasuk pertemuan dengan Partai Demokrat, Mas Hasto? Nanti agendanya satu-satu. Jadi agenda hari ini adalah pemantapan di dalam menyusun tim pemenangan nasional dan agenda-agenda strategis berdasarkan kebijakan yang disampaikan para ketua umum untuk dijabarkan. Pada hari Rabu tanggal 13 September yang akan datang, tim kampanye, tim pemenangan nasional secara lengkap itu nanti akan diumumkan. Untuk terkait dari 5 nama seperti apa strategi PDI Perjuangan untuk menutup suara-suara di yang elektabilitas PDI Perjuangan masih rendah. Misalnya di Jawa Timur kan Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, tapi sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Gimana nih strategi dari PDIP untuk menutup suara yang berkurang itu? Tadi sudah dibahas strategi pemenangan berdasarkan geografis, berdasarkan aspek demografi, bahkan sampai isu-isu setiap target segmen pemilih. Jadi sudah cukup detail termasuk apa yang akan dilakukan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan misalnya, di Sumatera, itu sudah dibahas secara lengkap berdasarkan hasil survei terakhir dan juga kajian tim strategis. Terkait nama Mas Gibran yang mencuat sebagai cawapres, Pak, pertemuan Ibu Mega dengan Pak SBY tengah berlangsung ini seperti apa ya? Ya, kita semuanya kan bertahap ya mengadakan pemenangan pemilu. Jadi setelah tim pemenangan nasional, setelah tim pemenangan nasional itu nantinya komposisinya lengkap, ditargetkan pada Rabu depan, maka agenda-agenda penggalangan termasuk partai politik itu selanjutnya nanti akan dilakukan menunggu arahan dari seluruh Dewan Pengarah yang terdiri dari para ketua umum partai politik. Mas Hasto, kalau kemungkinan Demokrat merapat itu bagaimana, Mas? Kemungkinan Demokrat merapat penjajakannya Ya nanti, seperti apa jadi kan tim pemenangannya, tim pemenangan nasional dibentuk. Tim pemenangan nasional ini kemudian mendapat arahan dari Dewan Pengarah para ketua umum partai. Disitulah komunikasi secara intens dengan partai politik lain, dengan kemudian tokoh-tokoh masyarakat, itu akan dilakukan. Mengingat Dewan Penasehat itu juga nanti berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Mas Hasto, terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad Rashid tadi, Mas Hasto. Ya, penunjukan dari Pak Arsyad Rashid tadi kan dilakukan ya dengan melihat bagaimana karakter dari Pak Ganjar Pranowo, target-target pemenangan, kemudian kita lihat track record-nya, sehingga semua sepakat suara bulat tadi untuk Pak Arsyad Rashid sebagaimana disampaikan Pak Haritanu sebagai ketua tim pemenangan nasional. Sebelumnya kan tapi juga santer nama Pak Andika Perkasa, Mas Hasto. Di AHY dari P3 tadi menjelaskan Mas soal wacana itu.
Ya, tadi dari P3 juga sudah menyatakan berbagai aspek-aspek strategi pemenangan pemilu untuk Pak Ganjar Pranowo, termasuk tahapan kapan kira-kira calon wakil presiden ini akan dikerucutkan, nama-namanya siapa saja, itu tadi sudah disampaikan, hanya sifatnya tertutup. Ya, semua ketua umum partai di dalam pertemuan tertutup tadi sudah menyampaikan hal itu. Mas, ini Mas Anies kemarin juga mulai melanjutkan narasi, narasinya itu bukan perubahan lagi, tapi melanjutkan karena dia sudah berduet dengan Caimin. Nah, ini seperti apa tanggapan PDIP? Apakah strategi menghadapi Mas Anies ini seperti apa? Strategi kami adalah memenangkan Pak Ganjar Pranowo dengan komunikasi yang baik, dengan turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Ya, masing-masing capres punya strategi yang berbeda-beda, tetapi Pak Ganjar Pranowo itu konsisten turun ke bawah karena kepemimpinannya jelas, prestasinya di Jawa Tengah sangat baik, maka didorong untuk ditingkatkan penugasannya dan besok rakyat berbondong-bondong untuk memberikan doa kepada Pak Ganjar Pranowo di dalam penugasan yang lebih tinggi dengan penuh antusias. Jadi kalau yang lain kan masih berubah-ubah. Ya, cukup ya. Terima kasih Mas Anies. Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, disebut dipertimbangkan sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dikabarkan tengah mempertimbangkan Ridwan Kamil untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, mengungkapkan Megawati akan mempertimbangkan semua tokoh secara saksama untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Menurut Basarah, Ridwan Kamil yang dianggap sebagai kepala daerah yang sukses, tentu turut dipertimbangkan. Saya kira Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, ungkapnya di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Meski begitu, Basarah menyampaikan, semua kandidat cawapres yang muncul ke publik maupun tidak, saat ini masih memiliki peluang. Karena sekali lagi situasinya masih sangat cair dan dinamis, jelas dia. Sementara itu, Ridwan Kamil mengakui sempat berkomunikasi dengan Megawati Soekarnoputri. Namun, Ridwan Kamil mengungkapkan, komunikasinya dengan Megawati tak melulu terkait pemilu 2024. Jadi komunikasi iya tapi tidak melulu tentang perpolitikan, katanya di Kemendagri, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Ridwan Kamil pun menjelaskan, komunikasinya dengan Megawati terjadi saat pembangunan Monumen Nasional Bung Karno. Dengan Bu Mega itu salah satunya kan kita lagi membangun Monumen Bung Karno, di mana saya ikut mensupervisi melaporkan bahwa sudah 70% monumennya, jelasnya. Mengenai kemungkinan dirinya maju dalam Pilpres dalam hal ini berpotensi menjadi cawapres, Ridwan Kamil mengakui namanya memang masuk dalam beberapa survei. Kalau taraf pemilu nasional ini masih berdinamika, nama saya memang ada di survei, ujarnya, Selasa. Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasanya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus dari organisasi difabel tunarungu ini. Dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya berharap soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan ya, nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024
memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari Tim Pemenangan Nasional itu. Nah, ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini apakah sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa dan negara dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu, PDI Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan, terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PDI Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerjasama dengan PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya, tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya ya, nanti? Antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas, untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gitu. Saya mau izin. Ya, silakan. Jangan ditahan, jangan ditahan. Angkat tangannya, Bu. Angkat, Bu. Bu, tengah lagi, Bu. Tengah lagi, Bu. Oke, sudah. Sudah, mobil mau mundur ya. Ayo, mundur dulu Bang ya. Mohon maaf. Ayo mundur dulu, Angkat Pak, tangannya Pak, angkat Pak.
Tiga Pak, sekalian. Pertama kali pertemuan antara Bang, agak tundukkan boleh bang? Yang apa yang Tanu tuh orang media, pinter bicaranya. Silakan Mari. Iya Pak, boleh Pak. Ya, hari ini kami empat Dorong. Jangan. rapat pertama kali secara resmi yang dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya, tadi diketok ya. Di mana ketuanya ketua TPN. Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan. Beliau muda, gesit, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya juga sangat luas. Dan gitu Umum Kadin. Dan juga Ketua Umum Kadin. Pak, majuan sedikit Pak, izin Pak. Boleh maju Pak. Boleh majuan sedikit Pak. Nggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Paling penting, berikut pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat, ya kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang, ya mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu. Ya, jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andi Arief termasuk ke dalam tim. Jangan dorong. Oh, izin Bu. Bang, gantian Bang. Yos. Dua tengah lagi, Oke, ambil. Angkat Pak, tangannya Pak, angkat Pak. Kamarana TV Pak. Makasih ya.
Dan kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap ya istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial. Ya, keputusan yang diambil oleh bersama yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi atau setingkat di atasnya seperti ya Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan karena P3-nya adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas ataupun Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan Pak. Iya, sampai sekarang sih nggak ada ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, kan masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah ini dibicarakan juga nggak ya? Gimana Pak Oso? Ya itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain ya. Tapi kalau mau bergabung ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi Bapak. Ya mudah-mudahan kita begitu ya. Udah ya. Ya udah. Terima kasih. Pak ngomongin soal Ridwan Kamil, gimana Pak Ridwan Kamil? Ridwan Kamil katanya mau masuk Perindo Pak. Hasto. Pasto. Mau ya? Bentar ya. Jap, audionya aman? Audio aman ya? Audio aman ya? Aman lah. Mohon maaf, jalan dulu ya. Itu sampai Baru hidup. Mundur. Oh kan? Oke. Ayo mundur. Mana biar itu kameranya. Maju. Mundur. Awas kabel. Duduk. Ya, ngomong. Duduk. Bagian itu. Terima kasih rekan-rekan pada kesempatan ini kami. Yo. Ya, jadi hasilnya apa aja nih tadi Mas Hasto? Ya, mohon. Kelihatan nggak? Yang mana? Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Jadi tadi dilakukan rapat
konsolidasi pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus kerjasama di dalam pemenangan pemilu legislatif dari PD Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3. Dan di dalam rapat tersebut didahului dengan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo. Hampir selama 40 menit baru dilanjutkan rapat pleno. Nah, di dalam rapat pleno tersebut diputuskan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Yang pertama, tim pemenangan nasional itu sudah dibentuk. Strukturnya terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, kemudian ada ketua tim pemenangan nasional didampingi dengan para wakil ketua. Para wakil ketua ini ada yang berasal dari kalangan profesional, dari partai politik, dari purnawirawan, TNI, Polri, kemudian juga dari relawan. Kemudian juga sekretaris didampingi oleh para wakil sekretaris, juga ada dari partai politik, dari profesional dan relawan dengan direktur-direktur yang menggambarkan bagaimana strategi pemenangan Pak Ganjar itu akan dilakukan. Juga bagaimana koordinasi dengan Badan Pemenangan Pemilu dari partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Di luar itu juga diputuskan bahwa kantor pusat tim pemenangan nasional itu berada di gedung HIN yang digunakan juga pada saat pemenangan pasangan Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan terkait nama cawapres Jokowi itu ada apa sih Pak? ya. Nanti tadi kan pertemuan ada yang sifatnya tertutup ya, tentu saja dalam pertemuan tertutup tersebut para ketua umum juga membahas hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan momentum pengumuman bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Itu kapan akan dilakukan, dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan, mengingat Pak Ganjar ini kan baru menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur tanggal 5 September besok, dan kemudian dengan penuh optimisme mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsentrasi penuh, sehingga hal terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo tentu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa. Dan kemudian yang kedua dibahas hal-hal yang sifatnya sangat strategis, mencakup grand strategi pemenangan Pak Ganjar Pranowo di tengah optimisme elektoral Pak Ganjar Pranowo yang rebound dan kemudian terus membangun energi positif dengan dukungan dari relawan yang semakin banyak. Yang ketiga juga dibahas konstelasi dinamika politik nasional saat ini. Oke, apa tokoh NU Pak? Soal cawapresan juga turut menjadi pembahasan Mas. Kalau di ya tadi pertemuan para ketua umum partai. Representasi NU itu akan mengulang lagi nggak sih? Itu di dalam pertemuan ketua umum partai politik yang saya juga tidak hadir. Tetapi arahnya nanti setelah Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan sebagai calon presiden, sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat di dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Kriteria ada nama siapa aja nih? Kriteria semuanya sudah sebelumnya sudah dibahas bersama-sama di dalam pertemuan yang sangat intens. Mas Hasto, Nama-namanya Mas. Ya, nama-nama akan disampaikan pada momentum yang tepat. membicarakan kemungkinan Demokrat akan gabung nggak Mas Hasto? Demokrat gabung bagaimana? Saat ini apa artinya pembicaraan akan menggandeng partai-partai yang masih jomblo saat ini seperti Demokrat gitu Mas? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Sabta tadi, Ketua Umum Partai Hanura, ya beliau menegaskan ya sekiranya ada yang bergabung karena melihat bagaimana kepemimpinan, karakter, kinerja, rekam jejak dari Pak Ganjar Pranowo ini yang memang mendapatkan dukungan luas dari publik. Pak Ganjar sudah rebound dan terus naik, sementara yang lain turun. Dan ada yang masih di dalam membangun kerjasama itu masih ngalor, istilahnya presiden, masih ada yang ngidul. Nah, sehingga konsolidasi terus-menerus dilakukan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo
dan kerjasama di dalam pemilu legislatif itu juga tidak kalah penting. Intinya nggak menutup kemungkinan ya Mas. Kemungkinan Demokrat gabung gimana? Pendukung Pak Ganjar, gimana upaya PDIP mempertahankan barisan pendukung Pak Ganjar agar nggak pecah? Blok kita nggak ada yang pecah, kita solid. Meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik divide et impera, tetapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak. Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut, dan desain bagi masa depan. Dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit. Mas Hasto, tadi kan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Jokowi. Apakah ada pandangan atau arahan Tadi yang Mbak disampaikan? Puan Maharani juga melaporkan pertemuan selama hampir 2 jam dengan Bapak Presiden Jokowi. Yang disampaikan di dalam pertemuan tadi itu inherent dengan apa yang telah dibahas oleh para ketua umum. Semua menyatakan solid bergerak dan kemudian semakin memadukan dalam strategi komunikasi, dalam juru kampanye, kemudian juru bicara dari setiap partai politik untuk bersama-sama menyatu dengan relawan dan rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada lanjutan antara dari Bu Mega nggak soal yang solid sama semakin solid? Gimana? Ada instruksi dari Bu Mega agar semakin solid? Ya tadi, jadi seluruh ketua umum itu menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis pemenangan pemilu. Yang tadi diawali dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Bapak Haritanu, dan kemudian Bapak Usman Sabta. Jadi semua menyampaikan kebijakan strategis pemenangan pemilu yang nanti dijabarkan secara operasional oleh tim pemenangan nasional. Mas Hasto katanya mau ada pertemuan antara Mbak Puan dengan Nasdem dengan Pak Surya Ya Paloh. satu-satu, ini momentumnya kan konsolidasi dulu. Ya pertemuan-pertemuan nanti akan dilakukan tentu saja dengan melihat konstelasi nasional politik. Termasuk pertemuan dengan Partai Demokrat, Mas Hasto? Nanti agendanya satu-satu. Jadi agenda hari ini adalah pemantapan di dalam menyusun tim pemenangan nasional dan agenda-agenda strategis berdasarkan kebijakan yang disampaikan para ketua umum untuk dijabarkan. Pada hari Rabu tanggal 13 September yang akan datang, tim kampanye, tim pemenangan nasional secara lengkap itu nanti akan diumumkan. Untuk terkait dari 5 nama seperti apa strategi PDI Perjuangan untuk menutup suara-suara di yang elektabilitas PDI Perjuangan masih rendah. Misalnya di Jawa Timur kan Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, tapi sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Gimana nih strategi dari PDIP untuk menutup suara yang berkurang itu? Tadi sudah dibahas strategi pemenangan berdasarkan geografis, berdasarkan aspek demografi, bahkan sampai isu-isu setiap target segmen pemilih. Jadi sudah cukup detail termasuk apa yang akan dilakukan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan misalnya, di Sumatera, itu sudah dibahas secara lengkap berdasarkan hasil survei terakhir dan juga kajian tim strategis. Terkait nama Mas Gibran yang mencuat sebagai cawapres, Pak. Pertemuan Ibu Mega dengan Pak SBY tengah berlangsung ini seperti apa ya? Ya kita semuanya kan bertahap ya mengadakan pemenangan pemilu. Jadi setelah tim pemenangan nasional, setelah tim pemenangan nasional itu nantinya komposisinya lengkap, ditargetkan pada Rabu depan, maka agenda-agenda penggalangan termasuk partai politik itu selanjutnya nanti akan dilakukan menunggu arahan dari seluruh Dewan Pengarah yang terdiri dari para ketua umum partai politik. Kemungkinan Demokrat merapat penjajakannya Ya nanti, jadi kan tim pemenangannya di tim pemenangan nasional dibentuk. Tim pemenangan nasional ini kemudian mendapat arahan dari Dewan Pengarah para ketua umum partai. Disitulah komunikasi secara intens dengan partai politik lain, dengan kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu akan dilakukan. Mengingat Dewan Penasehat itu juga nanti berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Mas, terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad Rashid tadi, Mas Hasto. Terwujud atau gimana? Ya penunjukan dari Pak Arsyad Rashid tadi kan dilakukan ya dengan melihat bagaimana karakter dari Pak Ganjar Pranowo, target-target pemenangan, kemudian kita lihat track record-nya, sehingga semua sepakat
suara bulat tadi untuk Pak Arsyad Rashid sebagaimana disampaikan Pak Haritanu sebagai ketua tim pemenangan nasional. Sebelumnya kan tapi juga santer nama Pak Andika Perkasa, Mas Hasto. Di AHY dari P3 tadi menjelaskan mas soal wacana itu. Ya tadi dari P3 juga sudah menyatakan berbagai aspek-aspek strategi pemenangan pemilu untuk Pak Ganjar Pranowo, termasuk tahapan kapan kira-kira calon wakil presiden ini akan dikerucutkan, nama-namanya siapa saja, itu tadi sudah disampaikan, hanya sifatnya tertutup. Ya, semua ketua umum partai di dalam pertemuan tertutup tadi sudah menyampaikan hal itu. Mas, ini Mas Anies kemarin juga mulai melanjutkan narasi, narasinya itu bukan perubahan lagi, tapi melanjutkan karena dia sudah berduet dengan Caimin. Nah, ini seperti apa tanggapan PDIP? Apakah strategi menghadapi Mas Anies ini seperti apa? Strategi kami adalah memenangkan Pak Ganjar Pranowo dengan komunikasi yang baik, dengan turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Ya, masing-masing capres punya strategi yang berbeda-beda, tetapi Pak Ganjar Pranowo itu konsisten turun ke bawah karena kepemimpinannya jelas, prestasinya di Jawa Tengah sangat baik, maka didorong untuk ditingkatkan penugasannya dan besok rakyat berbondong-bondong untuk memberikan doa kepada Pak Ganjar Pranowo di dalam penugasan yang lebih tinggi dengan penuh antusias. Jadi kalau yang lain kan masih berubah-ubah. Ya cukup ya. Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, disebut dipertimbangkan sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dikabarkan tengah mempertimbangkan Ridwan Kamil untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, mengungkapkan Megawati akan mempertimbangkan semua tokoh secara saksama untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Menurut Basarah, Ridwan Kamil yang dianggap sebagai kepala daerah yang sukses, tentu turut dipertimbangkan. Saya kira Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, ungkapnya di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Meski begitu, Basarah menyampaikan, semua kandidat cawapres yang muncul ke publik maupun tidak, saat ini masih memiliki peluang. Karena sekali lagi situasinya masih sangat cair dan dinamis, jelas dia. Sementara itu, Ridwan Kamil mengakui sempat berkomunikasi dengan Megawati Soekarno Putri. Namun, Ridwan Kamil mengungkapkan, komunikasinya dengan Megawati tak melulu terkait pemilu 2024. Jadi komunikasi iya tapi tidak melulu tentang perpolitikan, katanya di Kemendagri, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Ridwan Kamil pun menjelaskan, komunikasinya dengan Megawati terjadi saat pembangunan Monumen Nasional Bung Karno. Dengan Bu Mega itu salah satunya kan kita lagi membangun Monumen Bung Karno, di mana saya ikut mensupervisi melaporkan bahwa sudah 70% monumennya, jelasnya. Mengenai kemungkinan dirinya maju dalam Pilpres dalam hal ini berpotensi menjadi cawapres, Ridwan Kamil mengakui namanya memang masuk dalam beberapa survei. Kalau taraf pemilu nasional ini masih berdinamika, nama saya memang ada di survei, ujarnya, Selasa. Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasanya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan Pak. Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus yang dari organisasi difabel tunarungu ini, dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum
yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Mas Bas, komentar Mas Bas soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan nasional. Seperti apa sih? Kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Nah, ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini apakah sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa dan negara dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu, PD Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan, terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PD Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerjasama dengan PD Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya, tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya? Ya, antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas, untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik Pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Begitu. Saya mau izin. Ya, silakan. Jangan ditahan, jangan ditahan. Oke, sudah. Mobil mau mundur ya. Ayo, mundur dulu Bang ya. Mohon maaf. Ayo mundur dulu, mundur. Mohon maaf. Pak,
Angkat Pak, tangannya Pak, angkat Pak. Dikit aja Pak. Bertiga Pak, pertama kali pertemuan antara Bang, agak tundukkan boleh Bang? yang apa ya Pak Tanu tuh orang media, pinter bicaranya. Silakan Bari. Iya Pak, boleh Pak. Ya, hari ini kami berempat Dorong. Jangan. rapat pertama kali secara resmi yang dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya, tadi diketok ya. Di mana ketuanya, ketua TPN Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan. Beliau muda, gesit, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya sangat luas. Dan juga Ketua Umum Kadin. Pak, majuan sedikit Pak, izin Pak. Pak Hari, boleh majuan sedikit Pak. Paling penting berikut pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andika juga termasuk ke dalam tim. Jangan dorong. Oh, izin Bu. Bang, anten Bang. Yos. Dua tengah lagi, Bu. Oke, ambil. Sama Iris lah.
Angkat Pak, tangannya Pak, angkat Pak. Kameranya TV Pak. Kemudian kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap ya istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial. Ya, keputusan yang diambil oleh bersama yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi atau setingkat di atasnya seperti ya Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan karena P3 adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas atau Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan nih Pak. Iya, sampai sekarang sih nggak ada ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, kan masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah ini dibicarakan juga nggak ya? Gimana Pak Usul? Ya itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain ya. Tapi kalau mau bergabung ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi Bapak. Ya mudah-mudahan kita begitu ya. Udah ya. Ya udah. Terima kasih. Pak ngomongin soal Ridwan Kamil, gimana Pak Ridwan Kamil? Ridwan Kamil katanya mau masuk Perindo Pak. Hasto. Pasto. Mau ya? Bentar ya. Jap, audionya aman? Audio aman ya? Audio aman ya? Aman Bang. Mohon maaf. Jalan dulu ya. Itu sambil nunggu layarnya Bar hidup. Mundur. Oh kan? Ayo mundur. Karena biar itu kameranya. Maju. Mundur. Awas kabel. Duduk. Ya, ngomong. Duduk. Bagian. Terima kasih rekan-rekan pada kesempatan ini kami. Yo.
Ya, jadi hasilnya apa aja nih tadi Mas Sasto? Pertemuan. Kelihatan nggak? Yang mana? Yang mana? Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Jadi tadi dilakukan rapat konsolidasi pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus kerjasama di dalam pemenangan pemilu legislatif dari PD Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3. Dan di dalam rapat tersebut didahului dengan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo. Hampir selama 40 menit baru dilanjutkan rapat pleno. Nah, di dalam rapat pleno tersebut diputuskan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Yang pertama, tim pemenangan nasional itu sudah dibentuk. Strukturnya terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, kemudian ada ketua tim pemenangan nasional didampingi dengan para wakil ketua. Para wakil ketua ini ada yang berasal dari kalangan profesional, dari partai politik, dari purnawirawan, TNI, Polri, kemudian juga dari relawan. Kemudian juga sekretaris didampingi oleh para wakil sekretaris, juga ada dari partai politik, dari profesional dan relawan dengan direktur-direktur yang menggambarkan bagaimana strategi pemenangan Pak Ganjar itu akan dilakukan. Juga bagaimana koordinasi dengan Badan Pemenangan Pemilu dari partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Di luar itu juga diputuskan bahwa kantor pusat tim pemenangan nasional itu berada di gedung High-End yang digunakan juga pada saat pemenangan pasangan Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan terkait nama cawapres Mas Sasto. Itu ada apa sih Pak? Ya, nanti tadi kan pertemuan ada yang sifatnya tertutup. Ya, tentu saja dalam pertemuan tertutup tersebut para ketua umum juga membahas hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan momentum pengumuman bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Itu kapan akan dilakukan, dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan, mengingat Pak Ganjar ini kan baru menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur tanggal 5 September besok, dan kemudian dengan penuh optimisme mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsentrasi penuh, sehingga hal terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo tentu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa. Dan kemudian yang kedua dibahas hal-hal yang sifatnya sangat strategis, mencakup grand strategi pemenangan Pak Ganjar Pranowo di tengah optimisme elektoral Pak Ganjar Pranowo yang rebound dan kemudian terus membangun energi positif dengan dukungan dari relawan yang semakin banyak. Yang ketiga juga dibahas konstelasi dinamika politik nasional saat ini. Apa tokoh NU Pak? Soal cawapresan juga turut menjadi pembahasan Mas. Kalau di Ya, tadi pertemuan para ketua umum partai. Representasi NU itu akan mengulang lagi nggak sih Mas? Itu di dalam pertemuan ketua umum partai politik yang saya juga tidak hadir. Tetapi arahnya nanti setelah Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan sebagai calon presiden, sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat di dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Kriteria ada nama siapa aja nih? Kriteria semuanya sudah sebelumnya sudah dibahas bersama-sama di dalam pertemuan yang sangat intens. Mas Sasto, Nama-namanya Mas. Ya, nama-nama akan disampaikan pada momentum yang tepat. membicarakan kemungkinan Demokrat akan gabung nggak Mas Sasto? Demokrat gabung bagaimana? Saat ini apa artinya pembicaraan akan menggandeng partai-partai yang masih jomblo saat ini Demokrat gitu Mas? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Sabta tadi, Ketua Umum Partai Hanura, ya beliau menegaskan ya sekiranya ada yang bergabung karena melihat bagaimana kepemimpinan, karakter, kinerja, rekam jejak dari Pak Ganjar Pranowo ini yang memang mendapatkan dukungan luas dari publik
Pak Ganjar sudah rebound dan terus naik, sementara yang lain turun. Dan ada yang masih di dalam membangun kerjasama itu masih ngalor, istilahnya presiden, masih ada yang ngidul. Nah, sehingga konsolidasi terus-menerus dilakukan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo, dan kerjasama di dalam pemilu legislatif itu juga tidak kalah penting. Intinya nggak mau Kemungkinan Demokrat gabung gimana? Pendukung Pak Ganjar, gimana upaya PDIP mempertahankan barisan pendukung Pak Ganjar agar nggak pecah? Loh, kita nggak ada yang pecah, kita solid. Meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik divide et impera, tetapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak. Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut, dan desain bagi masa depan. Dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit. Mas Hasto, tadi kan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Jokowi. Apakah ada pandangan atau arahan Tadi yang Mbak disampaikan? Puan Maharani juga melaporkan pertemuan selama hampir 2 jam dengan Bapak Presiden Jokowi. Yang disampaikan di dalam pertemuan tadi itu inherent dengan apa yang telah dibahas oleh para ketua umum. Semua menyatakan solid bergerak, dan kemudian semakin memadukan dalam strategi komunikasi, dalam juru kampanye, kemudian juru bicara dari setiap partai politik untuk bersama-sama menyatu dengan relawan dan rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada instruksi dari Bu Mega nggak soal kerjasama ini semakin solid? Gimana? Ada instruksi dari Bu Mega agar semakin solid? Ya tadi, jadi seluruh ketua umum itu menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis pemenangan pemilu. Yang tadi diawali dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Bapak Haritanu, dan kemudian Bapak Usman Sabta. Jadi semua menyampaikan kebijakan strategis pemenangan pemilu yang nanti dijabarkan secara operasional oleh tim pemenangan nasional. Mas Hasto, katanya mau ada pertemuan antara Mbak Puan dengan Nasdem dengan Pak Surya Ya, Paloh. satu-satu, ini momentumnya kan konsolidasi dulu. Ya, pertemuan-pertemuan nanti akan dilakukan tentu saja dengan melihat konstelasi nasional politik. Termasuk pertemuan dengan Partai Demokrat, Mas Hasto? Nanti agendanya satu-satu. Jadi agenda hari ini adalah pemantapan di dalam menyusun tim pemenangan nasional dan agenda-agenda strategis berdasarkan kebijakan yang disampaikan para ketua umum untuk dijabarkan. Pada hari Rabu tanggal 13 September yang akan datang, tim kampanye, tim pemenangan nasional secara lengkap itu nanti akan diumumkan. Untuk strategi 5 nama strategi PDI Perjuangan untuk menutup suara-suara di yang elektabilitas PDI Perjuangan masih rendah. Misalnya di Jawa Timur kan Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, tapi sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Gimana nih strategi dari PDIP untuk menutup suara yang berkurang itu? Tadi sudah dibahas strategi pemenangan berdasarkan geografis, berdasarkan aspek demografi, bahkan sampai isu-isu setiap target segmen pemilih. Jadi sudah cukup detail, termasuk apa yang akan dilakukan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan misalnya, di Sumatera, itu sudah dibahas secara lengkap berdasarkan hasil survei terakhir dan juga kajian tim strategis. Terkait Mas Mega dia mencoba sebagai cawapres, pembukaan Ibu Mega dengan Pak SBY tengah berlangsung ini seperti apa ya? Ya, kita semuanya kan bertahap ya mengadakan pemenangan pemilu. Jadi setelah tim pemenangan nasional, setelah tim pemenangan nasional itu nantinya komposisinya lengkap, ditargetkan pada Rabu depan, maka agenda-agenda penggalangan termasuk partai politik itu selanjutnya nanti akan dilakukan menunggu arahan dari seluruh Dewan Pengarah yang terdiri dari para ketua umum partai politik. Mas Hasto, kalau kemungkinan Demokrat merapat itu bagaimana, Mas? Kemungkinan Demokrat merapat penjajakannya Ya nanti, seperti apa jadi kan tim pemenangannya di tim pemenangan nasional dibentuk. Tim pemenangan nasional ini kemudian mendapat arahan dari Dewan Pengarah para ketua umum partai. Disitulah komunikasi secara intens dengan partai politik lain, dengan kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu akan dilakukan. Mengingat Dewan Penasehat itu juga nanti berasal dari tokoh-tokoh masyarakat.
terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad Rashid tadi, Mas Hasto. Kerucut atau gimana? Ya, penunjukan dari Pak Arsyad Rashid tadi kan dilakukan ya dengan melihat bagaimana karakter dari Pak Ganjar Pranowo, target-target kemenangan, kemudian kita lihat track record-nya, sehingga semua sepakat suara bulat tadi untuk Pak Arsyad Rashid sebagaimana disampaikan Pak Haritanu sebagai ketua tim pemenangan nasional. Sebelumnya kan tapi juga santer nama Pak Andika Perkasa, Mas Hasto. Dari P3 tadi menjelaskan masing-masing soal wacana itu. Ya, tadi dari P3 juga sudah menyatakan berbagai aspek-aspek strategi pemenangan pemilu untuk Pak Ganjar Pranowo, termasuk tahapan kapan kira-kira calon wakil presiden ini akan dikerucutkan, nama-namanya siapa saja, itu tadi sudah disampaikan, hanya sifatnya tertutup. Ya, semua ketua umum partai di dalam pertemuan tertutup tadi sudah menyampaikan hal itu. Mas, ini Mas Anies kemarin juga mulai melanjutkan narasi, narasinya itu bukan perubahan lagi, tapi melanjutkan karena dia sudah berduet dengan Caimin. Nah, ini seperti apa tanggapan PDIP? Apakah strategi menghadapi Mas Anies ini seperti apa? Strategi kami adalah memenangkan Pak Ganjar Pranowo dengan komunikasi yang baik, dengan turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Ya, masing-masing capres punya strategi yang berbeda-beda, tetapi Pak Ganjar Pranowo itu konsisten turun ke bawah karena kepemimpinannya jelas, prestasinya di Jawa Tengah sangat baik, maka didorong untuk ditingkatkan penugasannya dan besok rakyat berbondong-bondong untuk memberikan doa kepada Pak Ganjar Pranowo di dalam penugasan yang lebih tinggi dengan penuh antusias. Jadi kalau yang lain kan masih berubah-ubah. Ya, cukup ya. Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, disebut dipertimbangkan sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dikabarkan tengah mempertimbangkan Ridwan Kamil untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, mengungkapkan Megawati akan mempertimbangkan semua tokoh secara saksama untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Menurut Basarah, Ridwan Kamil yang dianggap sebagai kepala daerah yang sukses, tentu turut dipertimbangkan. Saya kira Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, ungkapnya di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Meski begitu, Basarah menyampaikan, semua kandidat cawapres yang muncul ke publik maupun tidak, saat ini masih memiliki peluang. Karena sekali lagi situasinya masih sangat cair dan dinamis, jelas dia. Sementara itu, Ridwan Kamil mengakui sempat berkomunikasi dengan Megawati Soekarnoputri. Namun, Ridwan Kamil mengungkapkan, komunikasinya dengan Megawati tak melulu terkait pemilu 2024. Jadi komunikasi iya tapi tidak melulu tentang perpolitikan, katanya di Kemendagri, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Ridwan Kamil pun menjelaskan, komunikasinya dengan Megawati terjadi saat pembangunan Monumen Nasional Bung Karno. Dengan Bu Mega itu salah satunya kan kita lagi membangun Monumen Bung Karno, di mana saya ikut mensupervisi melaporkan bahwa sudah 70% monumennya, jelasnya. Mengenai kemungkinan dirinya maju dalam Pilpres dalam hal ini berpotensi menjadi cawapres, Ridwan Kamil mengakui namanya memang masuk dalam beberapa survei. Kalau taraf pemilu nasional ini masih berdinamika, nama saya memang ada di survei, ujarnya, Selasa. Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan,
hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasannya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus dari organisasi difabel tunarungu ini, dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya berharap soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan ya, nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini apakah sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa, negara, dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu, PD Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan, terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PD Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerjasama dengan PD Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya, tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya ya, nanti? Antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas, untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik Pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gitu. Saya mau izin. Ya, silakan. Jangan ditahan, jangan ditahan. Angkat tangannya, Bu. Angkat, Bu. Bu, tengah lagi, Bu. Tengah lagi. Oke, sudah. Sudah, mobil mau mundur ya. Ayo, mundur dulu Bang ya. Mohon maaf. Ayo mundur dulu, mundur.
Angkat Pak, tangannya Pak, angkat Pak. Dikit aja Pak. Bertiga Pak, pertama kali pertemuan Bang, agak tundukkan boleh Bang? yang apa ya Pak Tanu tuh orang media, pinter bicaranya. Silakan Mari. Iya Pak, boleh Pak. Ya, hari ini kami empat Dorong. Jangan. rapat pertama kali secara resmi yang dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya, tadi diketok ya. Di mana ketuanya, ketua TPN Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan. Beliau muda, gesit, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya sangat luas. Dan gitu Kadin. Dan juga Ketua Umum Kadin. Pak, majuan sedikit Pak, izin Pak. Pak Hari, boleh majuan sedikit Pak. Paling penting berikut pengarahan tadi dari Bu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andi kan juga termasuk ke dalam tim. Bang, anten Bang. Yos, dua tengah lagi Bang. Oke, ambil. Sama Iris lah.
Kemudian kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap ya istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial. Ya, keputusan yang diambil oleh bersama yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi atau setingkat di atasnya seperti ya Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan karena P3-nya adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas ataupun Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan nih Pak. Iya, sampai sekarang sih nggak ada ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, kan masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah ini dibicarakan juga nggak ya? Gimana Pak Usul? Ya itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain ya. Tapi kalau mau bergabung ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi umpamanya. Ya mudah-mudahan kita begitu ya. Udah ya. Ya udah. Terima kasih. Pak ngomongin soal Ridwan Kamil, gimana Pak Ridwan Kamil? Ridwan Kamil katanya mau masuk Perindo Pak. Pasto. Mau ya? Bentar. Jap, audionya aman? Audio aman ya? Audio aman ya? Aman Bang. Mohon maaf, jalan dulu ya. Itu sambil layarnya Mbak Rindu. Mundur. Oh kan, apa itu jangan. Ayo mundur. Karena biar itu kameranya. Maju. Mundur. Awas kabel. Duduk. Ya, ngomong. Duduk.
bagian. Terima kasih rekan-rekan pada kesempatan ini kami. Yo. Ya, jadi hasilnya apa aja nih tadi Mas Hasto? Pertemuan. Kelihatan nggak? Yang mana? Yang mana? Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Jadi tadi dilakukan rapat konsolidasi pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus kerjasama di dalam pemenangan pemilu legislatif dari PD Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3. Dan di dalam rapat tersebut didahului dengan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo. Hampir selama 40 menit baru dilanjutkan rapat pleno. Nah, di dalam rapat pleno tersebut diputuskan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Yang pertama, tim pemenangan nasional itu sudah dibentuk. Strukturnya terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, kemudian ada ketua tim pemenangan nasional didampingi dengan para wakil ketua. Para wakil ketua ini ada yang berasal dari kalangan profesional, dari partai politik, dari purnawirawan, TNI, Polri, kemudian juga dari relawan. Kemudian juga sekretaris didampingi oleh para wakil sekretaris, juga ada dari partai politik, dari profesional dan relawan dengan direktur-direktur yang menggambarkan bagaimana strategi pemenangan Pak Ganjar itu akan dilakukan. Juga bagaimana koordinasi dengan Badan Pemenangan Pemilu dari partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Di luar itu juga diputuskan bahwa kantor pusat tim pemenangan nasional itu berada di gedung HIN yang digunakan juga pada saat pemenangan pasangan Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan Terkait nama cawapres Mas Hasto. Itu ada apa sih Pak? ya. Nanti tadi kan pertemuan ada yang sifatnya tertutup. Ya, tentu saja dalam pertemuan tertutup tersebut para ketua umum juga membahas hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan momentum pengumuman bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Itu kapan akan dilakukan, dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan, mengingat Pak Ganjar ini kan baru menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur tanggal 5 September besok, dan kemudian dengan penuh optimisme mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsentrasi penuh, sehingga hal terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo tentu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa. Dan kemudian yang kedua dibahas hal-hal yang sifatnya sangat strategis, mencakup grand strategi pemenangan Pak Ganjar Pranowo di tengah optimisme elektoral Pak Ganjar Pranowo yang rebound dan kemudian terus membangun energi positif dengan dukungan dari relawan yang semakin banyak. Yang ketiga juga dibahas konstelasi dinamika politik nasional saat ini. Apa tokoh NU Pak? Soal cawapresan juga turut menjadi pembahasan Mas. Kalau di Ya tadi pertemuan para ketua umum partai. Representasi NU itu akan mengulang lagi nggak sih? Itu di dalam pertemuan ketua umum partai politik yang saya juga tidak hadir. Tetapi arahnya nanti setelah Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan sebagai calon presiden, sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat di dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Kriteria ada nama siapa aja nih? Kriteria semuanya sudah sebelumnya sudah dibahas bersama-sama di dalam pertemuan yang sangat intens. Mas Hasto. Nama-namanya Mas. Ya, nama-nama akan disampaikan pada momentum yang tepat. Membicarakan kemungkinan Demokrat akan gabung nggak Mas Hasto? Demokrat gabung bagaimana? Saat ini apa artinya pembicaraan akan menggandeng partai-partai yang masih jomblo saat ini Demokrat itu Mas? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Sabta tadi, Ketua Umum Partai Hanura, ya beliau menegaskan ya sekiranya ada yang bergabung karena melihat bagaimana
kepemimpinan, karakter, kinerja, rekam jejak dari Pak Ganjar Pranowo ini yang memang mendapatkan dukungan luas dari publik. Pak Ganjar sudah rebound dan terus naik, sementara yang lain turun. Dan ada yang masih di dalam membangun kerjasama itu masih ngalor, istilahnya presiden, masih ada yang ngidul. Nah, sehingga konsolidasi terus-menerus dilakukan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo, dan kerjasama di dalam pemilu legislatif itu juga tidak kalah penting. Intinya nggak mau Kemungkinan Demokrat gabung gimana? Pendukung Pak Ganjar, gimana upaya PDIP mempertahankan barisan pendukung Pak Ganjar agar nggak pecah? Loh, kita nggak ada yang pecah, kita solid. Meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik divide et impera, tetapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak. Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut, dan desain bagi masa depan. Dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit. Mas Hasto, tadi kan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Jokowi. Apakah ada pandangan atau arahan Tadi yang Mbak disampaikan? Puan Maharani juga melaporkan pertemuan selama hampir 2 jam dengan Bapak Presiden Jokowi. Yang disampaikan di dalam pertemuan tadi itu inherent dengan apa yang telah dibahas oleh para ketua umum. Semua menyatakan solid bergerak, dan kemudian semakin memadukan dalam strategi komunikasi, dalam juru kampanye, kemudian juru bicara dari setiap partai politik untuk bersama-sama menyatu dengan relawan dan rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada instruksi dari Bu Mega nggak soal solid sama semakin solid? Gimana? Ada instruksi dari Bu Mega agar semakin solid? Ya tadi, jadi seluruh ketua umum itu menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis pemenangan pemilu. Yang tadi diawali dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Bapak Haritanu, dan kemudian Bapak Usman Sabta. Jadi semua menyampaikan kebijakan strategis pemenangan pemilu yang nanti dijabarkan secara operasional oleh tim pemenangan nasional. Mas Hasto, katanya mau ada pertemuan antara Mbak Puan dengan Nasdem dengan Pak Surya Paloh. Ya, satu-satu, ini momentumnya kan konsolidasi dulu. Ya, pertemuan-pertemuan nanti akan dilakukan tentu saja dengan melihat konstelasi nasional politik. Termasuk pertemuan dengan Partai Demokrat, Mas Hasto? Nanti agendanya satu-satu. Jadi agenda hari ini adalah pemantapan di dalam menyusun tim pemenangan nasional dan agenda-agenda strategis berdasarkan kebijakan yang disampaikan para ketua umum untuk dijabarkan. Pada hari Rabu tanggal 13 September yang akan datang, tim kampanye, tim pemenangan nasional secara lengkap itu nanti akan diumumkan. Terkait dari 5 macam seperti apa strategi PDI Perjuangan untuk menutup suara-suara di yang elektabilitas PDI Perjuangan masih rendah. Misalnya di Jawa Timur kan Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, tapi sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Gimana nih strategi dari PDIP untuk menutup suara yang berkurang itu? Tadi sudah dibahas strategi pemenangan berdasarkan geografis, berdasarkan aspek demografi, bahkan sampai isu-isu setiap target segmen pemilih. Jadi sudah cukup detail, termasuk apa yang akan dilakukan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan misalnya, di Sumatera, itu sudah dibahas secara lengkap berdasarkan hasil survei terakhir dan juga kajian tim strategis. Terkait Mas Gibran yang mencuat sebagai cawapres, Pak, bukan Ibu Mega dengan Pak SBY tengah berlangsung ini seperti apa ya? Ya, kita semuanya kan bertahap ya mengadakan pemenangan pemilu. Jadi setelah tim kampanye, tim pemenangan nasional, setelah tim pemenangan nasional itu nantinya komposisinya lengkap, ditargetkan pada Rabu depan, maka agenda-agenda penggalangan termasuk partai politik itu selanjutnya nanti akan dilakukan menunggu arahan dari seluruh Dewan Pengarah yang terdiri dari para ketua umum partai politik. Mas Hasto, kalau kemungkinan Demokrat merapat itu bagaimana, Mas? Kemungkinan Demokrat merapat penjajakannya Ya nanti, apa komunikasinya? jadi kan tim pemenangannya di tim pemenangan nasional dibentuk. Tim pemenangan nasional ini kemudian mendapat arahan dari Dewan Pengarah para ketua umum partai. Disitulah komunikasi secara intens dengan partai politik lain, dengan kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu akan dilakukan. Mengingat
Dewan Penasehat itu juga nanti berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad Rashid tadi, Mas Hasto. Ya, penunjukan dari Pak Arsyad Rashid tadi kan dilakukan ya dengan melihat bagaimana karakter dari Pak Ganjar Pranowo, target-target pemenangan, kemudian kita lihat track record-nya, sehingga semua sepakat suara bulat tadi untuk Pak Arsyad Rashid sebagaimana disampaikan Pak Haritanu sebagai ketua tim pemenangan nasional. Sebelumnya kan tapi juga santer nama Pak Andika Perkasa, Mas Hasto. Dari P3 dia menjelaskan masing-masing soal wacana itu. Ya, tadi dari P3 juga sudah menyatakan berbagai aspek-aspek strategi pemenangan pemilu untuk Pak Ganjar Pranowo, termasuk tahapan kapan kira-kira calon wakil presiden ini akan dikerucutkan, nama-namanya siapa saja, itu tadi sudah disampaikan, hanya sifatnya tertutup. Ya, semua ketua umum partai di dalam pertemuan tertutup tadi sudah menyampaikan hal itu. Mas, ini Mas Anies kemarin juga mulai melanjutkan narasi, narasinya itu bukan perubahan lagi, tapi melanjutkan karena dia sudah berduet dengan Caimin. Nah, ini seperti apa tanggapan PDIP? Apakah strategi menghadapi Mas Anies ini seperti apa? Strategi kami adalah memenangkan Pak Ganjar Pranowo dengan komunikasi yang baik, dengan turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Ya, masing-masing capres punya strategi yang berbeda-beda, tetapi Pak Ganjar Pranowo itu konsisten turun ke bawah karena kepemimpinannya jelas, prestasinya di Jawa Tengah sangat baik, maka didorong untuk ditingkatkan penugasannya, dan besok rakyat berbondong-bondong untuk memberikan doa kepada Pak Ganjar Pranowo di dalam penugasan yang lebih tinggi dengan penuh antusias. Jadi kalau yang lain kan masih berubah-ubah. Ya, cukup ya. Terima kasih, Mas Hasto. Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, disebut dipertimbangkan sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dikabarkan tengah mempertimbangkan Ridwan Kamil untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, mengungkapkan Megawati akan mempertimbangkan semua tokoh secara saksama untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Menurut Basarah, Ridwan Kamil yang dianggap sebagai kepala daerah yang sukses, tentu turut dipertimbangkan. Saya kira Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, ungkapnya di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Meski begitu, Basarah menyampaikan, semua kandidat cawapres yang muncul ke publik maupun tidak, saat ini masih memiliki peluang. Karena sekali lagi situasinya masih sangat cair dan dinamis, jelas dia. Sementara itu, Ridwan Kamil mengakui sempat berkomunikasi dengan Megawati Soekarnoputri. Namun, Ridwan Kamil mengungkapkan, komunikasinya dengan Megawati tak melulu terkait pemilu 2024. Jadi komunikasi iya tapi tidak melulu tentang perpolitikan, katanya di Kemendagri, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Ridwan Kamil pun menjelaskan, komunikasinya dengan Megawati terjadi saat pembangunan Monumen Nasional Bung Karno. Dengan Bu Mega itu salah satunya kan kita lagi membangun Monumen Bung Karno, di mana saya ikut mensupervisi melaporkan bahwa sudah 70% monumennya, jelasnya. Mengenai kemungkinan dirinya maju dalam Pilpres dalam hal ini berpotensi menjadi cawapres, Ridwan Kamil mengakui namanya memang masuk dalam beberapa survei. Kalau taraf pemilu nasional ini masih berdinamika, nama saya memang ada di survei, ujarnya, Selasa. Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan
hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasannya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan Ya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus dari organisasi difabel tunarungu ini, dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya komentar soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan ya, nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Nah, ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini apakah sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa dan negara dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu, PDI Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan, terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PDI Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerjasama dengan PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya, tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya ya, nanti? Antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas, untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik Pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Begitu. Saya mau izin. Mas. Ya, silakan. Jangan ditahan, jangan ditahan. Angkat tangannya, Bu. Angkat, Bu. Bu, tengah lagi, Bu. Tengah lagi, Bu. Oke, sudah. Sudah, mobil mau mundur ya. Ayo, mundur dulu Bang ya. Mohon maaf. Ayo mundur dulu, mundur.
Angkat Pak, tangannya Pak, angkat Pak. Dikit aja Pak. Bertiga Pak. Pertama kali pertemuan antara Bang, agak tundukkan boleh Bang? yang apa ya Pak Tanu tuh orang media, pinter bicaranya. Iya Pak, boleh Pak. Ya, hari ini kami empat dorong. Jangan. rapat pertama kali secara resmi yang dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya, tadi diketok ya. Di mana ketuanya ketua TPN. Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan. Beliau muda, gesit, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya sangat luas. Dan gitu Umum Kadin. Dan juga Ketua Umum Kadin. Pak, majuan sedikit Pak, izin Pak. Pak Hari, boleh majuan sedikit Pak. Paling penting berikut pengarahan tadi dari Bu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andi juga termasuk ke dalam tim. Jangan dorong. Oh, izin dulu. Bang, anten Bang. Yos, dua tengah lagi bro. Oke, ambil. Sama Iris lah.
Kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap ya istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial. Ya, keputusan yang diambil oleh bersama yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi atau setingkat di atasnya seperti ya Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan karena P3 adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas ataupun Rapimnas itu, Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan, Pak. Iya, sampai sekarang sih nggak ada ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, kan masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah ini dibicarakan juga nggak ya? Gimana Pak Oso? Ya itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain ya. Tapi kalau mau bergabung ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi umpamanya. Ya mudah-mudahan kita begitu ya. Udah ya. Ya udah. Terima kasih. Pak ngomongin soal Ridwan Kamil, gimana Pak Ridwan Kamil? Ridwan Kamil katanya mau untuk Perindo, Pak. Pasto. Mau ya? Bentar. Jam audionya aman? Audio aman ya? Audio aman ya? Aman lah. Mohon maaf, jalan dulu ya. Itu sampai hidup. Mundur. Oh kan, apa itu jalan? Ayo mundur. Karena biar itu kameranya. Maju. Mundur. Awas kabel. Duduk. Ya,
Duduk bagian itu. Terima kasih rekan-rekan pada kesempatan ini kami. Yo. Ya, jadi hasilnya apa aja nih tadi Mas Sasto? Ya, mohon. Kelihatan nggak? Yang mana? Yang mana? Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Jadi tadi dilakukan rapat konsolidasi pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus kerjasama di dalam pemenangan pemilu legislatif dari PD Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3. Dan di dalam rapat tersebut didahului dengan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo hampir selama 40 menit baru dilanjutkan